Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memilih ke-12 murid untuk membantunya dalam karya pelayanan. Mungkin kita pernah berpikir begini, Yesus itu adalah Allah. Sebagai Allah, ia memiliki kuasa untuk dapat menyebarkan kabar baik dan kerajaan Allah dengan cara yang dahsyat dan luar biasa tanpa melibatkan manusia yang lemah. Apalagi dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa ada salah satu murid yang akan mengkhianati dia. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak melakukan itu seorang diri, supaya tidak perlu ada pengkhianatan, supaya tidak perlu ada penyangkalan, supaya tidak perlu ada murid yang kemudian lari terbirit-birit ketika dia ditangkap. Kendati demikian, Tuhan Allah tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk dapat mengambil bagian dalam karya pewartaan dan iman serta pewartaan kerajaan Allah melalui ke-12 murid yang dipilih secara khusus. Hal ini mau menegaskan bahwa setiap panggilan hidup umat beriman adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Gereja, yakni umat Allah kita sekalian, adalah persekutuan orang-orang beriman yang dipanggil untuk hidup dalam kasih Allah dan mampu mengambil bagian dalam setiap proses pewartaan kabar sukacita melalui tindakan-tindakan khasnya.
Namun seringkali dalam kenyataan hidup, seringkali kita menyederhanakan panggilan itu hanya milik orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Misalnya masuk suster, jadi romo, jadi bruder, ya itu panggilan. Kalau kita yang lain bukan panggilan romo, kami pokoknya begini-begini sudah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, para rasul adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak punya pendidikan yang tinggi. Mereka adalah nelayan, bahkan ada yang pemungut cukai, dan orang-orang biasa seperti kita. Namun peristiwa pemanggilan para murid hendak menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah berkenan bekerja bersama manusia, dan dalam diri manusia yang lemah sekalipun kasih Allah itu dinyatakan. Dan ini adalah rahmat besar yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Kisah ini hendak mengingatkan kita semua akan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Sebagaimana para murid yang dipilih dari latar belakang kehidupan mereka yang berbeda-beda, hingga menjadi perpanjangan tangan Allah dalam mewartakan kasih dan kerajaannya, atau dalam bahasa lain menjadi penjala-penjala manusia, kita pun melalui rahmat pembaptisan diangkat masuk dalam persekutuan dengan Kristus dan menerima serta menjalankan tugas perutusan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Ada begitu banyak panggilan hidup. Ada panggilan hidup yang berfokus kepada pelayanan kepada Tuhan dan gereja, yang adalah para imam, biarawan-biarawati. Tetapi juga ada panggilan yang lain, yakni Anda sekalian yang dipilih untuk hidup dalam rumah tangga, menjadi suami dan istri, yang kemudian dipilih untuk hidup dalam bahtera rumah tangga itu sendiri. Namun dalam perbedaan-perbedaan itu, kita diminta untuk senantiasa mampu menghadirkan kasih Allah dan kerajaannya melalui perbuatan-perbuatan baik. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi suami dan istri adalah panggilan. Maka yang harus hadir di sana juga adalah bagaimana kita berusaha untuk mewartakan kasih, damai, sukacita dan pengharapan Allah itu dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri berusaha untuk menghadirkan kasih dan damai itu dan juga menyalurkannya kepada anak-anak, supaya kemudian apa yang dikatakan oleh gereja bahwa keluarga adalah eklesia domestika, gereja kecil itu, gereja domestik itu menjadi hidup. Maka seperti para rasul, kita mungkin merasa seperti ini: saya tidak layak untuk memiliki panggilan semacam itu, saya lemah, dan berbagai alasan-alasan yang lain yang seringkali membuat kita berusaha untuk mengelak dari panggilan kita masing-masing. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari hati yang bersedia menjawab panggilannya. Sebab yang terpenting bukanlah kemampuan kita, melainkan kesediaan kita untuk mengikuti Kristus dan membiarkan Dia berkarya melalui hidup kita. Maka semoga kita yang telah dibaptis, yang telah mengakui diri sebagai murid-murid Kristus, kita juga semakin mampu untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang bersedia mewartakan kerajaan Allah, menjadi pembawa damai, kasih dan sukacita, serta menghadirkan pengharapan iman bagi setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk merefleksikan dan merenungkan kembali makna panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Sudah sejauh mana kita melangkah sebagai murid Kristus? Sudah sejauh mana kita berusaha mewartakan kabar sukacita dan pengharapan iman itu dalam hidup kita? Kita berdoa kiranya Tuhan memampukan kita untuk semakin mampu mengatakan
kerajaan Allah, mewartakan kebenaran dan mewartakan Kristus yang bangkit itu dalam hidup kita melalui tindakan-tindakan yang nyata, melalui perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, teristimewa kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang terpinggirkan, mereka yang seringkali terlupakan. Tuhan memberkati.